Oke, shalom semuanya. God bless ya. Baik, hari ini kita lanjut lagi untuk part yang ke-6 ya. Dimana yang lalu kita sudah belajar sampai titik dimana iblis mencobai kita. Dan di ayat 7 di episode yang kelima, Yesus berkata, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Seringkali kita memikirkan mencoba itu kita melakukan segala sesuatu yang menantang. Tetapi ada sebuah arah di dalam kehidupan ini yang seringkali kita lakukan, tapi kita nggak mengerti kalau itu mencobai Tuhan. Ketika kita habis-habisan untuk Tuhan. Saudaraku, seumpama seseorang yang habis-habisan untuk Tuhan, itu seumpama seseorang yang mungkin kalau diumpamakan zaman ini nge-gym. Dia habis-habisan nge-gym untuk tujuan yang baik, untuk sehat dan membentuk tubuh, mengolah otot, tulang dan sarafnya. Tujuan yang baik. Tetapi akhirnya oleh karena segala energi, segala kekuatan, fokus, pikiran itu sedemikian besarnya diarahkan kepada kegiatan nge-gym, membuat penurunan dalam kegiatan yang lain. Saudaraku, hari ini kita akan buka dengan pengertian bahwa salib Kristus itu ada dua, horizontal dan vertikal. Vertikal itu ada di Bukit Golgota. Yesus memikul atau membawa yang horizontal. Vertikal berbicara hubungan kita dengan Tuhan di Bukit Golgota, di mana Tuhan Yesus disalibkan, menghargai salib Yesus yang sudah menyelamatkan kita dan sebagainya. Yang horizontal itu adalah kelemahan, kekurangan, kesakitan, segala sesuatu yang membuat kita gak nyaman, membuat kita kehilangan, membuat kita harus berkorban untuk sesama. Itu yang kita bawa sampai Yesus gak kuat. Akhirnya ditolong oleh orang lain untuk menyelesaikan tripnya, jalannya menuju salib yang vertikal di Bukit Golgota. Sehingga penyaliban Yesus terjadi. Nah, ini kita bawa pada pengertian bahwa seringkali kelemahan, kekurangan, dan segala sesuatu yang tidak membuat kita enak atau nyaman dalam kehidupan oleh karena ulah manusia, itu yang Tuhan izinkan mendatangi hidup kita. Untuk kita menerimanya, memanggulnya. Yang membuat kita sampai seringkali tidak tahan menghadapinya. Mungkin pasangan yang membuat kita nggak tahan. Mungkin pekerjaan, rekan kerja, bahkan rekan pelayanan, bahkan mungkin pimpinan rohani, mungkin juga orang-orang yang ada di dalam pelayanan seorang pemimpin rohani. Ada banyak hal di mana Yesus hidup 3,5 tahun, vertikalnya dengan Bapa di surga itu beres, baik. Yesus selalu berdoa, Bapa di surga selalu menyertakan pelayanan Yesus dengan kuasanya. Tetapi Yesus seringkali terantuk batu dengan perilaku manusia, di mana umatnya sendiri, bangsa Israel, tidak menerima dia sebagai Tuhan, bahkan menyalibkan Tuhan kita yang dimotori oleh imam-imam yang melayani sesungguhnya Allah. Padahal Allah sudah jadi manusia. Ada misunderstanding, ada
banyak simpang siur antar manusia. Nah itulah yang seringkali Tuhan izinkan mendatangi hidup kita saudaraku. Baik di dalam kehidupan pribadi, dengan keluarga, orang tua, pasangan, anak, mertua, tetangga. Yang membuat kita gak nyaman. Tapi kita harus mau menerimanya dan membawanya yang sakit. Karena salib itu sepotong kayu kasar. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhanku telah mati. Tuhan disalibkan 2 potong kayu kasar. Yang satu vertikal, di mana Tuhan menjemputnya. Yang horizontal, Tuhan memikulnya. Jadi nggak bisa terjadi kekristenan tanpa kita punya 2 salib, 2 potong kayu kasar. Yang vertikal ada di depan untuk kita tuju, yang horizontal kita bawa, dipasangkan oleh prajurit Romawi yang disebabkan oleh pengadilan umat Tuhan plus imam-imam Tuhan sendiri. Sehingga seringkali hidup ini yang paling menyakitkan justru yang paling dekat, yang paling mengerti, yang paling indah, tiba-tiba menjadi sepotong kayu kasar. Pekerjaan yang jatuh bangun, pelayanan yang jatuh bangun, kehidupan yang jatuh bangun, keuangan, pribadi yang jatuh bangun. Semuanya masuk dalam segala sesuatu yang tidak nyaman. Bahkan di dalamnya pasti terletak kesalahan, mungkin dosa, pelanggaran firman Tuhan. Oleh karena sebagai contoh yang lalu kita belajar dari Musa. Musa dengan emosi memukul batu. Musa nggak boleh masuk tanah perjanjian. Tapi Musa seseorang yang rela memikul salib 40 tahun. Terlatih. Karena di awal episode ini, di part yang pertama, itu dikatakan Yesus dibawa ke padang gurun. Segala sesuatu yang menyesakkan. Yesus disalibkan oleh umatnya sendiri, bahkan para imam. Segala sesuatu yang kita kasihi. Mungkin pekerjaan kita, mungkin keuangan kita, mungkin pelayanan kita, mungkin orang-orang yang kita kasihi. Tiba-tiba berubah menjadi sepotong kayu kasar. Kalau urusan manusia dengan Tuhan itu gampang. Kecewa sama Tuhan, lari dari Tuhan, selesai. Tapi kalau kecewa dengan sesama, kita akan menemui sesama yang memiliki karakter yang hampir sama semua. Manusia yang dipenuhi dengan karakter-karakter yang bisa menyakitkan kita. Setiap orang, setiap situasi, setiap keadaan, enggak selalu nyaman. Musa juga sama, saudaraku. Tiba-tiba dia emosi, dia pukul batu, dia enggak boleh masuk tanah perjanjian. 40 tahun dia setia melayani Tuhan. Tetapi Musa terlatih 40 tahun setia. Nah ini penting, setia, saudaraku. Ketika kita setia, sungguh-sungguh sama Tuhan, pasti terdapat kelemahan. Kita nggak bisa fokus lalu kita menjadi sempurna. Fokus melayani, fokus bekerja, fokus rumah tangga, pasti terjadi kelemahan, saudaraku. Musa fokus 40 tahun melayani Tuhan. Dia ada kelemahan, dia meninggalkan keluarga. Yang kedua emosinya, suka berbantah sama Tuhan. Tetapi semua kesalahan saudara, semua kesalahan Musa itu dibungkus
oleh kasih karunia menjadi Musa itu tidak kecewa ketika tidak mendapatkan janji Tuhan. Kenapa? Katanya ikut Tuhan begini. Kenapa ketika saya ditawarkan pekerjaan ini Tuhan bilang iya. Ketika saya mau menikah dengan seseorang saya berdoa iya. Jodoh saya. Tetapi ketika sudah menikah, kenapa kok jadi begini? Bahkan ada yang di tengah-tengah perjalanan pernikahannya pasangannya dipanggil pulang, hilang. Kalau barang hilang bisa digantikan, pasangan hilang itu ada sesuatu yang diambil, yang enggak mudah untuk diisi kembali. Padahal udah asik nih, pernikahan diberkati Tuhan, pekerjaan diberkati Tuhan, anak-anak tumbuh dengan luar biasa dijagai Tuhan. Masuk pelayanan yang luar biasa, semuanya baik. Tiba-tiba berubah menjadi kesesakan. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar, di sana Tuhanku telah mati. Tuhan mati untuk kelemahan kita. Sehingga apapun kita lakukan, ketika kita udah habis-habisan, bahkan oleh karena Tuhan, ingat saudaraku, pasti ada kegagalan. Yesus tidak ada salah. Yesus tidak ada keinginan berdoa, minta dipakai, enggak tertulis. Mungkin Yesus tahu, tapi enggak tertulis aja deh. Kita bicara yang kelihatan aja. Mungkin ini salah ya, enggak apa-apa. Tapi kita asumsikan aja, kita tafsir dulu. Supaya memperkuat iman kita apabila kita gagal. Karena dicobai iblis. Karena kita enggak boleh mencobai Tuhan. Dengan kecewa ketika kita gagal. Padahal sekian lama kita setia memberi. Kita setia melayani, setia sebagai pasangan, setia sebagai suami, setia sebagai istri, melakukan tugas semuanya dengan baik. Setia sebagai anak, sekolah dengan baik. Setia sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan, setia memberi diri, memberi dalam kehidupan terhadap keluarga, pekerjaan, orang lain, tetangga. Memberi di dalam pelayanan, jasmani dan mungkin rohani, menjadi seorang full timer. Lalu saudara mengalami kegagalan. Apakah Tuhan meninggalkan saudara? Tidak. Yesus gagal menyelesaikan tripnya menuju Golgota. Yesus gagal, enggak kuat. Tapi ada Simon dari Kirene yang menggantikan dia. Allah udah menyediakan. Sehingga perjalanan kekristenan, perjalanan mengikut Tuhan pasti ada kegagalan. Yesus berhasil. Kita sudah belajar 5 part nih. Yesus wah kuat. Tapi kita juga melihat, membaca kisah Musa yang gagal di titik akhir, di garis akhir. Paulus berhasil, Petrus berhasil. Musa pelayanannya sangat besar, sangat dekat sama Tuhan. Hampir tidak ada di Alkitab dicatat orang yang 40 tahun itu berada muka dengan Tuhan. Sepanjang di padang gurun, Tuhan itu hadir. Sepanjang 40 tahun di padang gurun, Tuhan itu menyatakan kuasanya sehari beberapa kali, yang biasa-biasa kuasanya. Tiang awan, tiang api. Mana dari surga setiap pagi hari. Burung puyuh. Batu karang yang mengeluarkan air yang mengikut mereka.
baju nggak robek, sepatu nggak rusak. Belum pernah ada cerita di Alkitab yang Allah demikian dekatnya dengan umatnya, termasuk dengan Musa. Tapi umatnya gagal, Musa pun gagal, cuman Kaleb dan Yosua. Nah di sini ada hikmah, ada sesuatu kita bisa gali, kita bisa teladani bahwa Musa yang seperti itu gagal kok masuk tanah perjanjian. Yesus yang demikian semangat, yang setai dengan kuasa, gagal memikul salib horizontalnya sampai ketemu dengan yang vertikal. Sehingga Allah menyediakan Simon dari Kirene. Itulah perjalanan hidup kita. Mungkin kita berhasil beberapa hal, tidak berhasil di beberapa hal, biasa saja. Sehingga kita nggak bisa dalam hidup kekristenan kita nampilkan diri sempurna. Semua ditutupi berselimutkan kebenaran. Selimut itu kita butuh, kebenaran itu pokok kehidupan. Tetapi kebenaran itu akan memberikan taman di Eden sebelah timur. Kebenaran itu akan memberikan tiang awan dan tiang api dan sebagainya. Kebenaran itu adalah kebenaran, tetapi kebenaran memberikan ruang hidup buat kita. Sehingga kita nggak bisa hidup itu walaupun kita melayani Tuhan. Kita itu habis-habisan sampai akhirnya merusak diri kita sendiri. Contoh, seseorang yang melakukan olahraga nge-gym, itu dia harus tahu caranya mengangkat beban, lalu cara untuk memulihkan segala sesuatu akibat mengangkat beban, yaitu asupan gizi untuk membangun otot yang rusak, tulangnya menjadi kuat, sarafnya menjadi kuat dengan makanan-makanan khusus. Itu semua ada caranya. Jadi nggak bisa asal nge-gym, habis-habisan nge-gym, malah rusak saudaraku. Malah mengundang, menimbulkan sakit yang lain. Kenapa? Karena tidak membangun dengan baik. Demikian juga dalam kehidupan. Bucin, budaknya cinta dengan pasangan. Anak ditinggalkan, dititip-titipin, orang tuanya terus kemana-mana. Anak dengan namanya asisten rumah tangga, atau mengundang penjaga anak, atau dititipkan di daycare atau di orang tua. Orang tua, papa mama anak ini lebih kepada kesukaannya, jalan-jalan terus karena membangun cinta, pergi terus jalan-jalan ke luar negeri kemana-mana, menghabiskan uang. Nah ketika anak membutuhkannya, gak bisa menyediakan. Tidak membangun dengan baik. Terus berselimutkan kebenaran dengan cara berbicara iman, comot firman. Sekedar kesaksian, saya mengalami itu saudaraku. Pada masa tertentu kehidupan saya yang lalu, saya memiliki pola makan yang luar biasa karena pelayanan sedang berkembang, bertemu anak-anak muda yang memang kegerakannya dinamis dan kehidupan mereka luar biasa diberkati Tuhan, sehingga kami satu hari bisa dari pagi sampai tengah malam itu di 5 tempat makan. Lalu secara tidak sengaja, singkat cerita, saya mengantar anak saya pergi ke seorang dokter yang kami kenal. Terus secara nggak sengaja istri saya juga bicara, coba papi periksa tekanan darah. Tekanan darah saya sangat tinggi. Lalu dibukakan untuk periksa lab, ternyata kolesterol jahatnya yang tinggi, pola makan yang salah. Kami bisa makan steak itu 1 kilo saudaraku.
450 gram nambah lagi. Beramai-ramai, pasutri, tapi saya umurnya yang paling tinggi, yang paling tua, 40 lebih. Mereka masih muda, tetapi ada salah satu dari mereka itu kena serangan jantung, jantungnya di ring. Jauh lebih muda dari saya. Senang karena Tuhan memberkati. Senang karena pelayanan ini Tuhan hadir. Tapi kita tidak mengelola dengan baik. Sehingga kami gagal. Lalu ada beberapa kegagalan yang lain. Dan di situ kami sadar segala sesuatu yang pol-polan hasilnya belum tentu juga pol-polan, saudaraku. Kenapa? Karena cara membangunnya enggak benar. Cara melakukannya, menyelesaikannya enggak benar, saudaraku. Nah, itulah salah satu contoh bagaimana kita mencobai Tuhan. Baik, kita kembali lagi kepada ayat 7. Kita lanjutkan ya saudaraku ya. Yesus berkata kepadanya, pada iblis, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Itu kenapa? Kita turun ke ayat 6 dulu. Untuk merefresh ya. Lalu berkata kepadanya, iblis yang ngomong sama Yesus, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia, Allah Bapa, akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Coba saudaraku pahami ini dulu, kita refresh dulu. Banyak orang dengan imannya mengatakan segala sesuatunya. Iman yang melebihi batas tujuan daripada iman itu sendiri. Contoh, ketika Adam diletakkan di taman di Eden sebelah timur, lalu dibangunlah seorang anak manusia, dikatakan bahwa kuasai dan kelola taman ini. Cuman satu hal ini jangan kamu makan. Nah, mereka merawat, mengelola, saudaraku. Ada satu titik di mana tersirat yang betul-betul tergambarkan dari perintah Allah. Yang pertama kepada manusia, mengelola kehidupan yang Allah beri. Sedangkan seringkali kita punya iman bahwa enggak, Allah adalah Allah yang menyembuhkan. Sebagai contoh yang bisa kita gambarkan menurut pengertian saya ya saudaraku ya. Kita boleh setuju, boleh tidak, tetapi kita masing-masing punya tujuan yang sama kok sebetulnya. Saya ingin coba menggambarkan berselimutkan kebenaran itu, kita butuh selimut tapi enggak boleh dipakai di jalan, jadi lucu. Nah, sebagai contoh kesembuhan. Kenapa Yesus begitu panjang waktunya dia mati di kayu salib. Di atas kayu salib aja 3 jam. Ketika dicambuk, itu dagingnya itu terambil. Karena cambuknya kayak kail, saudaraku, kayak pancing. Coba saudaraku bayangkan darahnya itu seberapa banyak yang keluar. Kenapa Yesus bisa bertahan? Kenapa Yesus enggak kuat memikul salib? Kita ambil dari medis. Pola makan Yesus menyebabkan Yesus punya HB. Pengentalan pembuluh darah, pembukuan pembuluh darah, itu hemoglobin namanya saudaraku. Itu sangat kuat di dalam darah Yesus. Sehingga setelah dicabik darah itu menetes, secepat itu juga jadi beku, nutup lagi darah itu jadi beku, menutupi luka itu. Enggak sampai darahnya semua keluar. Karena setelah demikian lama, pasti Yesus sudah mati sebelum digantung kayak di atas kayu salib, saudaraku. Saya pernah ke Israel, saya pernah ke tempat penjaranya Yesus sebelum dibawa ke kayu salib. Kami di sana berdoa, kami menangis. Gak tahu kenapa, kayak ada rasa ya saudaraku ya. Tetapi Yesus
Kenapa enggak kehabisan darah? Yang kedua, kenapa Yesus enggak kuat memikul salib? Enggak kuatnya memikul salib karena menahan sakit. Coba saudaraku, kita pernah temui enggak orang yang ketika kecelakaan atau ketika menghadapi benturan sesuatu dia pingsan? Ternyata di dalam tubuh ada sebuah sistem di mana sesuatu yang melebihi daripada yang bisa ditanggungkan itu seperti kayak MCB listrik, ya, itu dia down, mati. Jadi manusia tidak sadar pingsan. Ketakutan yang amat sangat membuat manusia pingsan. Kesakitan yang amat sangat membuat manusia pingsan. Kelelahan yang amat sangat membuat manusia pingsan. Ada sistem di dalam tubuh kita. Nah, membuat Yesus gak mampu mikul salib. Lalu kenapa Yesus bisa bertahan, nyawanya gak hilang, jantungnya masih berdetak? Karena Yesus jalan kaki. Yesus selalu bergerak setiap hari, duduk ketika mengajar. Jadi Yesus itu dari kota ke kota, dari desa ke desa, dari kampung ke kampung. Yesus itu jalan kaki. Sehingga terbangunlah namanya kemampuan tubuh dia, termasuk organ tubuhnya. Ingat, Yesus minta air sama perempuan Samaria. Yesus kehausan, murid-murid mencari makanan. Yesus membangun hidupnya, akhirnya karya salib itu terselesaikan, tetapi ada beberapa yang gagal, ada beberapa yang berhasil. Dan Yesus tidak menyesalinya. Yesus ketika terjatuh nggak mampu pikul salib itu lagi, Simon dari Kirene yang datang. Tidak dituliskan perasaan Yesus yang menyesal. Sehingga setiap kegagalan kita nggak boleh menyesal. Tetapi sebuah pelajaran yang baik buat kita atau buat orang lain. Setiap orang itu adalah guru buat kita. Setiap kisah hidup seseorang itu adalah buku buat kita yang akan mengajarkan segala sesuatu yang diperbuatnya, baik itu sebuah kebaikan atau kebenaran, baik itu sebuah keburukan atau kejahatan. Yang baik itu patut kita pertimbangkan untuk kita lakukan ketika kita membutuhkan situasi itu. Kalau yang buruk ya kita jangan lakukan. Sebagai contoh, ada seseorang yang selalu menolong orang lain. Pada suatu kali dia menolong seseorang, uang yang ada di dalam tabungan dia, uang yang diperuntukkan untuk kebutuhan rumah tangga, persiapan mungkin anak sekolah, atau membayar cicilan rumah dan sebagainya yang disimpan di rekening. Itu dengan rela hati, dengan tulus, dia pinjamkan. Karena seseorang temannya ini yang baik juga itu meminjamnya. Dan janji segera mengembalikannya. Ternyata gak bisa segera. Akhirnya seseorang yang baik ini mengatakan, udah jangan kembalikan dulu, nanti aja kalau butuh aku ngomong sama kamu. Ini sebuah kisah di negeri Anta Beranta nih saudaraku. Kita umpamakan ya. Walaupun itu ya terjadi banyak kejadian seperti ini saudaraku. Sudah nih. Ya sorry saya bilang banyak dari karena ada beberapa teman yang mengalami. Cerita, kami duduk bercerita ya. Masuk hamba-hamba Tuhan gitu. Nah, ketika pada suatu ketika si peminjam, orang yang meminjamkan uang ini untuk kebutuhan keluarga, itu sangat membutuhkan. Lalu mencoba untuk meminta kembali uang yang ada yang dia pinjamkan. Ternyata pola pengembaliannya tidak baik saudaraku. Membuat orang ini untuk mengatasi kebutuhan dia yang sedang sulit, itu setengah mati saudaraku. Setiap hari bergumul soal keuangan. Ada lagi seorang teman juga mengalami hal yang sama.
Padahal si orang yang dipinjamin uang itu keuangannya udah bagus sekali. Udah beli banyak barang-barang mahal. Hidup udah dilimpahi berkat lagi. Tapi mengembalikannya itu bukan untuk yang seharusnya, bahkan melakukan hal-hal yang tidak baik. Kenapa? Karena enggak peduli. Kita menemukan sebuah kata, kasih itu peduli. Simon dari Kirene ini peduli, saudaraku. Sehingga dia menggenapkan rencana Allah. Yesus itu peduli, tapi dia enggak nyampe, gagal. Nah, inilah dimensi-dimensi pelajaran kebenaran. Sehingga ketika seseorang tuh bicara kebenaran, jangan dipakai sebagai selimut. Kebenaran itu untuk dilakukan ke pribadi sendiri dulu. Yaitu ketika kita di ruang pribadi, di ruang mungkin kamar kita lagi istirahat. Kita butuh selimut karena udara dingin. Tetapi kalau selimut itu kita pakai kemana-mana, kita berselimutkan kebenaran, itu kan lucu, saudaraku. Nah, banyak orang-orang mencobai Tuhan itu seperti ini. Menyangkakan dirinya itu benar, tapi sesungguhnya dia tidak ada kasih yang namanya peduli dengan keadaan orang lain. Padahal seseorang yang meminjamkan ini karena kasih, dia peduli dengan tulus, dia serahkan uangnya. Setiap kali orang ini meminjam. Tetapi ketika orang ini sudah keuangannya baik, pada suatu saat si yang meminjamkan ini sangat membutuhkan uang. Ada sesuatu masalah dalam hidup dia. Pengembaliannya tidak baik, saudaraku. Sehingga ada sebuah quote lucu nih, saudaraku ya. Di beberapa orang kalau kami bercanda. Dan ini kebenaran, saudaraku, sebetulnya kenyataan hidup. Bahwa orang kalau datang berhutang itu baik-baik. Tapi ketika dia ditagih hutangnya, dia marah-marah. Justru yang memberikan hutang itu yang harus baik-baik supaya dibayarkan. Kan kebalik. Orang yang berbuat baik, yang menolong harus merendahkan diri, diinjak-injak, diperlakukan seenaknya. Kan haknya orang yang meminjamkan, saudaraku. Nah, itulah salah satu contoh bahwa orang itu bukan guru yang baik. Guru yang buruk. Kisah hidup orang itu bukan buku yang baik, buku yang buruk. Apalagi kebenaran, saudaraku. Nah, di sanalah yang terjadi perilaku orang itu seperti iblis. Dia mencobai orang yang meminjamkannya dia. Tetapi ingat, yang dikatakan iblis, yang dilakukan orang itu memang pada dasarnya seperti itu. Sebagai contohnya, ketika Alkitab dituliskan, kalau kita kehilangan oleh karena kebenaran, berbahagialah kamu apabila kamu dianiaya oleh sebab kebenaran, dianiaya oleh kebenaran, di situ roh kemuliaan akan bercahaya atas kamu. Itu selaras dengan firman ini. Malaikat Tuhan akan menatang. Sehingga orang yang berperilaku buruk, dia menabur hal yang buruk, dia akan menuai yang buruk. Apa yang kita tabur kita tuai. Barang siapa menabur angin, dia akan menuai badai. Itu saudaraku. Jadi
Akhirnya apabila kita salah bertindak, lalu mengakibatkan hal yang tidak baik datang, Yesus punya keinginan baik memikul salib tapi akhirnya enggak mampu. Jangan gelisah, jangan takut, jangan menyalahkan diri. Karena kamu sedang dianiaya. Tuhan sedang izinkan orang-orang yang dipakai menjadi seperti iblis kelakuannya. Tetapi sesungguhnya Tuhan menatang kamu. Kakimu terantuk batu juga tidak. Nah, setiap orang yang dianiaya oleh karena hatinya benar, itu justru yang ditatang, diangkat Tuhan tinggi. Yesus setelah menyelesaikan panggilan dia, yang hatinya baik rela disalibkan untuk menebus manusia, Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan dia menjadi juru selamat buat umat manusia. Ada yang namanya special gift, ada privilege Tuhan untuk orang-orang yang gagal. Tetapi yang kita bicarakan saat ini, yang pokok ini, gagal oleh karena kebenaran. Ada lagi gagal seperti Musa, pokok yang satu lagi. Oleh karena enggak benar. Tetapi Musa dibawa Tuhan naik ke atas gunung Nebo, lalu diperlihatkan seluruh tanah perjanjian, habis itu dipanggil pulang. Musa kehilangan, tapi ada yang baik di dalam Musa. Musa enggak protes, Musa enggak marah, enggak mendapatkan itu. Semua orang kok diperlakukan baik, kenapa saya berbeda? Semua orang diberkati, kenapa saya belum? Semua orang dipakai, kenapa saya tidak? Semua orang diletakkan kehormatan, dihargai, kenapa saya kok enggak? Kok saya berbeda? Itu kisah tentang Daud. Daud dari kecil diperlakukan berbeda. Nabi Samuel datang minta Isai, ayahnya Daud, untuk memanggil seluruh anak-anaknya. Karena akan dipilih Allah salah satunya menjadi raja daripada bangsa Israel, umat Tuhan. Dipanggillah kakak-kakak Daud. Tuhan tidak mau memilih mereka semua. Sampai Nabi Samuel tanya, inikah semua anak-anakmu? Nabi Samuel bingung karena enggak ada dipilih. Baru teringat Isai, ayahnya Daud ini. Oh, masih ada satu di namanya padang rumput mengembalakan domba 1-2 ekor. Lalu dipanggillah Daud, ketinggalan enggak pernah diinget-inget. Karena Daud itu dari dosa dikandung ibu yang saya tafsirkan ini anak perselingkuhan. Daud tidak dihargai kakak-kakaknya, dibully terus. Ketika Daud diminta ibunya mengirimkan makanan kakak-kakaknya yang lagi berperang dengan bangsa Filistin, yang dimotori oleh Goliat, Daud ketika datang diusir suruh pulang, dimarahin kakak-kakaknya. Daud tidak pernah diperhitungkan, tetapi ingat, Daud menjadi raja yang terbesar, bukan terkaya. Raja yang disebut biji mata Allah. Tapi kita boleh berhitung kegagalan Daud mengikut Tuhan. Kita boleh berhitung kesalahan Daud dalam hidupnya. Kita boleh berhitung kejahatan, dosa yang sangat jahat yang Daud lakukan terhadap Uria. Kita boleh hitung kekejaman Daud membunuh pasukan musuh. Semua ada di dalam tangan Tuhan, di dalam pandangan-pandangan Tuhan. Tapi Daud setia. Daud peduli dengan kehendak Tuhan. Jadi mencobai Tuhan itu ada dua. Kita harus peduli terhadap sesama. Kita pukul salib horizontal. Tapi kita harus menuju kepada Tuhan karena kita peduli dengan Tuhan. Itu yang sama dikatakan Alkitab, kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sama manusia.
Yang kasih dengan Tuhan Allah segenap akal budi, kekuatan, segenap A, B, Z, D. Yang sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Baik saudaraku, hari ini kita belajar yang pertama, hidup tidak sempurna. Kita boleh fokus mengerjakan sesuatu, cari uang, pelayanan, fokus keluarga, anak, pasangan dan sebagainya. Tapi ingat, di dalamnya tetap ada kegagalan. Saudara boleh punya hati yang tulus, tapi saudara harus siap menghadapi orang-orang baik menurut saudara. Ternyata akhirnya berlaku buruk terhadap saudara. Itu salib kepada sesama manusia. Dan saudara harus tetap peduli, nggak boleh menyimpan dendam. Harus tetap mengasihi, harus mengampuni. Yang kedua, segala sesuatu dalam hidup saudara harus menuju satu titik. Oleh karena peduli kepada Allah. Saya mengasihi sesama, oleh karena saya mengasihi sesama, oleh karena saya mengasihi Allah. Sehingga saya hidup benar, bukan berselimutkan kebenaran, tetapi memakai perlengkapan senjata rohani, berketompongan keselamatan, berbaju sirahkan keadilan. Ya, lalu berperisaikan iman. Berikat pinggangkan kebenaran, berkasutkan kerelaan memberitakan Injil. Jadi semuanya itu ada caranya untuk menjadi baik, menjadi rohani, menjadi berkenan sama Tuhan. Itu ada caranya dan tidak ada yang the best. Sekali lagi Alkitab mencatat Yesus gagal menyelesaikan tripnya menuju Golgota. Tapi Allah menyediakan dalam kegagalan Yesus. Musa gagal menyelesaikan perkenan dia dengan karena emosi dia berbantah atau dia tidak melakukan sesuai dengan perintah Tuhan, memukul batu, gak boleh masuk tanah perjanjian. Musa gak kecewa. Daud dengan sekian banyak kesalahan, pelanggaran, kejahatan dan dosa, Tuhan panggil biji mata Allah. Mana ada Allah seperti ini? Mana ada Tuhan seperti Tuhan kita Yesus Kristus? Tetapi ingat, perjalanan kita itu akan diubahkan serupa dengan gambarnya Yesus. Yesus sulung, kita saudaranya. Sehingga apa yang Yesus lakukan, apa yang tercatat di Alkitab, di mana roh Yesus, roh kudus, itu akan menerangi setiap langkah kita. Setiap langkahku dituntun oleh Tuhan. Tetapi ingat, tidak ada yang sempurna. Sehingga saudaraku, jangan pernah kecewa. Jangan mau 100%, jangan mau sempurna. Karena kesempurnaan itu cuma milik Allah. Kita cuma disempurnakan. Sehingga kita harus menerima segala sesuatu kegagalan. Menerima segala sesuatu yang buruk yang menimpa kita. Tetapi kita mengembalikannya dengan tetap mengasihi sesama kita. Juga mengasihi Allah. Amin saudaraku. Itulah yang namanya jangan mencobai Tuhan Allahmu. Karena kalau kita belajar melakukan dua hal ini, malaikat Tuhan menatang kita dan kaki kita pun tidak terantuk batu. Tuhan akan menopang kehidupan kita, akan tetap naik, tidak pernah turun. Akan menjadi kepala, tidak menjadi ekor. Tidak akan pernah berkekurangan, bahkan memberi pinjaman. Janji firman Allah. Yang kedua, apapun terjadi, saudara tidak akan terantuk batu lalu jatuh. Sebab tangan Tuhan menopang. Orang yang hidupnya benar, walaupun 1.000 di sisi kanan, 10.000 di sebelah kiri roboh, saudara tetap tegak berdiri. Oleh karena Tuhan menyertai saudara dan saya. Amin saudaraku. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.